Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap kelompok presenternya? Siap, Bapak. Siap ya. Bapak. Siapa saja? Muhammad Evan. Nggih, Bapak. Sama Ivoni Astriana. Ivoni. Yang share screen siapa? Muhammad Evan apa Ivoni? Saya, Bapak. Evan, Bapak. Ya, saya jadikan co-host ya. Muhammad Evan. Muhammad Evan. Muhammad Evan. Tidak ada ya, jadikan co-hostnya. Coba Ivon bentar ya. Ivon bisa. Sama. Ini ada yudisium ya. Saya sambil mengikuti acara yudisium ya. Ini suara Pak Dekan yang sedang nyanyi. Belum saya kecilkan suaranya, nanti saya kecilkan ya. Tidak ada ya. Oh ada, co-host. Coba, Muhammad Evan sudah jadikan co-host? Iya, Bapak, sudah. Saya langsung presentasi, nanti kalau sudah selesai 1 slide, 2 slide, diberi kesempatan bertanya ya temannya. Kalau tidak ada yang bertanya, baru lanjut. Ya, seperti itu ya. Ya silakan Muhammad Evan, pandu ya. Apakah sudah terlihat? Sudah, Mas. Ya, sudah. Silakan. Izin memulai presentasi nggak Bapak? Iya, boleh. Silakan langsung. Mulai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan teman-teman semua ya. Semoga hari ini kita masih dalam keadaan baik ya, dan jauh dari segala keburukan. Dijauhkan dari segala keburukan oleh Tuhan. Sebelum kita mulai presentasi hari ini ya, kita perkenalan dulu. Topik materi yang akan kita bahas pada hari ini yakni geometri dalam ruang dan vektor, yang diampu oleh Bapak dosen Didi Sugeng Pambudi MS dan Pak Randi Pratama Murti Kusuma SPD MPD. Perkenalkan juga anggota kelompok 2 yang terdiri dari saya sendiri sebagai moderator dan pemateri, yakni Ivoni Astriana dengan NIM 2002-10101010 dan rekan saya dipersilahkan Mas. Baik, perkenalkan saya Muhammad Evan Prayoga dengan NIM 200210101013. Next. Subpokok pembahasan kita pada hari ini yakni yang pertama itu garis dan garis singgung di ruang 3,
yang kedua garis singgung terhadap kurva, yang ketiga ada kelengkungan, yang keempat komponen percepatan, dan yang terakhir ada binomial. Next. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang garis dan garis singgung di ruang 3. Kalian perhatikan pada gambar 1 ini, garis ditentukan oleh titik tetap PO pada suatu vektor arah tetap vektor V, ini yang sejajar vektor V. Vektor V adalah AI plus BJ plus CK pada garis itu. Garis, tentu kalian sudah memahami ya definisi garis. Garis adalah himpunan dari titik-titik P sedemikian sehingga P vektor POP adalah sejajar terhadap vektor V. Yakni memenuhi bahwa vektor POP ini adalah beberapa kali lipatnya vektor V. Bisa didefinisikan sebagai vektor P0P sama dengan T kali vektor V. Untuk bilangan real T, jika vektor R sama dengan vektor OP dan vektor R0 sama dengan vektor OP0, masing-masing vektor posisi dari P dan P0, maka didapatkan vektor P0P sama dengan vektor R dikurangi vektor R0. Jadi persamaan garis yang dituliskan yakni R sama dengan vektor R0 ditambah dengan T kali vektor V. Jadi R0-nya tadi kan OP0. Terus R-nya kan tadi P. Jadi kita dapatkan vektor R itu sama dengan vektor R0 ditambah T kali vektor V. Jika vektor R itu sama dengan X, Y, Z, dan vektor R0 itu sama dengan X0, Y0, Z0, maka akan diperoleh persamaan simetriknya, yakni X sama dengan X0 plus AT, terus Y sama dengan Y0 plus BT, Z sama dengan Z0 plus CT. Nah, ini adalah persamaan parametrik garis yang melalui X0, Y0, Z0, dan sejajar terhadap vektor V. Apakah teman-teman ada yang ditanyakan atau belum dimengerti? Bisa ditanyakan? Belum ada, Mbak. Oh, mohon maaf Mbak, mau tanya. Iya, dipersilakan. Itu tadi yang P0P sama dengan T dikali vektor, iya. Itu dari mana tadi? Ini Mbak, lihat P0P. Kan sejajar dengan vektor V. Lah, P0P ini berapa kalinya vektor V, begitu Mbak. Lah, berapa kalinya ini didefinisikan dengan T. Baik, terima kasih Mbak. Iya, sama-sama. Mungkin ada lagi pertanyaan dari teman-teman? Untuk A, B, C-nya ini, dari sini ya, A ini, dari vektor V kan didefinisikan AI plus BJ plus CK. A-nya ini dari komponen ini, vektor V tadi. Kalau sudah tidak ada, bisa di next, Mas Yoga. Kita menuju ke contoh 1. Cari persamaan parameter
untuk garis yang melalui 3,-2,4 dan 5,6,-2 pada gambar 2. Ini ya gambarnya bisa dilihat. Vektor yang sejajar terhadap garis yang diberikan vektor V. Jadi tadi kita mencarinya kan P0P sama dengan P dikurangi P0. Jadi ini dikurangi ini. 5 dikurangi 3,6 dikurangi negatif 2, jadi 6 ditambah 2, min 2 dikurangi 4. Jadi kita dapatkan vektor 2,8, negatif 6. Jika 3, min 2,4 dipilih sebagai X0, Y0, dan Z0, kenapa 3, min 2,4 yang dipilih, bukan 5,6, min 2? Karena yang kita pakai sebagai P0 itu ini P. Dalam penyelesaian ini tadi, yang kita pakai sebagai P0 itu ini. Kalau 5, 6, negatif 2 apa tidak bisa dipakai sebagai P0? Bisa, tapi penyelesaiannya akan berbeda. Jadi, kalau kita menggunakan P0-nya itu 5,6, min 2, maka seharusnya 3 dikurangi 5, begitu. Jadi tinggal membalik saja. Saya lanjutkan, jika 3, min 2,4 dipilih sebagai X0, Y0, Z0, maka akan didapatkan X sama dengan 3. 3 ini didapat dari sini, ditambah 2 kali T. 2 ini didapat dari sini. Jadi X sama dengan komponen P0-nya 3 dikali, ditambah, terus ini hasil dari vektor yang sejajar terhadap garis yang diberikan tadi, yakni 2 kali T. Begitu juga dengan Y, yakni komponen vektor PO negatif 2 ditambah 8T. Z sama dengan 4 dikurang 6T. Nah, perhatikan bahwa T sama dengan 0. Menentukan titik 3, min 2,4. Sedangkan untuk T sama dengan 1 menghasilkan titik 5,6, min 2. Jika didasarkan pada ruas garis yang menghubungkan kedua titik, maka diperoleh 0 kurang dari T, T lebih dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan 1. Kalian masukkan T pada persamaan ini tadi. Maka akan didapat ini, titik ini, 3, min 2,4. Tapi kalau kalian masukkan T sama dengan 1 pada persamaan ini, pada persamaan parametrik ini, maka akan didapatkan titik 5,6, min 2. Pada gambar 2 ini kan dibatasi titiknya dari sini sampai sini. Maka dapat didefinisikan nilai T itu lebih besar sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 1. Apakah ada yang ditanyakan dari teman-teman? Dipersilahkan. Mohon maaf, izin bertanya. Iya, dipersilahkan. Sebelumnya, tadi suaranya putus-putus di saya. Saya ingin bertanya untuk yang T sama dengan 0, T sama dengan 1 itu dari mana? Ini. Cara menentukannya T sama dengan 0, T sama dengan 1 itu. Iya. Ya, itu, Mbak Siti Rofi'a ya tadi. Kita cari nilai T itu ketika disubstitusikan ke persamaan parametrik ini, itu menghasilkan titik ini, Mbak. Jadi ini kan depannya sudah terlihat ya. Nah, berarti T sama dengan 0 untuk mencapai 3, min 2,4. Tapi kalau mencapai titik ini, dari penjumlahan ini kan sudah terlihat 3 tambah 2 itu 5, min 2 tambah 8 itu 6.
Jadi mudah, jadi T sama dengan 1, begitu. Oh, berarti nentukannya tuh dari persamaan X, Y, Z-nya ini. Iya, persamaan parametriknya. Oh, oke, terima kasih. Iya. Ada lagi dari teman-teman mungkin? Kalau tidak ada bisa di next, Mas. Nah, selanjutnya kita masuk ke garis dan garis singgung di ruang 3. Kalian perhatikan gambar 3 ya. Jika setiap persamaan parameter untuk T kita selesaikan dengan mengasumsikan A, B, C, masing-masing tidak sama dengan 0, dan menyamakan hasil-hasilnya, maka akan diperoleh persamaan simetri. Jadi kita tadi kan begini, X sama dengan X0 ditambah komponen vektor V tadi AT, begitu kan? Y sama dengan Y0, Y0 ditambah BT, Z sama dengan Z0, Z0 ditambah CT. Nah, jika kita mengasumsikan A, B, C ini masing-masing tidak sama dengan 0 dan menyamakan hasilnya, jadi kita buat T sama dengan semua. T sama dengan X min X0 per A. Inilah mengapa kita asumsikan itu A, B, C masing-masing tidak boleh sama dengan 0. T sama dengan Y min Y0 per B. T sama dengan Z min Z0 per C. Ini kan semua T sama dengan, T sama dengan, T sama dengan. Maka kita peroleh persamaan simetri untuk garis melalui X0, Y0, Z0 dengan bilangan arah A, B, C itu seperti ini. Ini adalah konjungsi dua persamaan. Jadi ini kan ada dua bidang. Setiap bidang memuat dua persamaan seperti ini. Keduanya berupa persamaan bidang. Nah, ini pada gambar 3, untuk perpotongan dua bidang adalah sebuah garis. Ini, garisnya yang berwarna merah. Dari teman-teman, mungkin ada pertanyaan? Persilahkan. Ya, silakan yang mau bertanya. Tidak ada, boleh dilanjut. Tidak ada. Baik. Selanjutnya kita masuk ke contoh 2. Carilah persamaan simetri dari garis yang sejajar vektor, ini vektor 4, min 3, 2, dan melalui titik 2, 5, negatif 1. Penyelesaian. Kita cari persamaan parametriknya dulu. Kita tahu kan X sama dengan X0 plus AT, X0-nya yaitu ini. Jadi ini sebagai X0, Y0, Z0. Y0 sama Z0. Jadi X sama dengan X0-nya 2 ditambah A-nya 4 dikali T. Y sama dengan Y0, Y0-nya 5 ditambah negatif 3 jadi dikurangi 3 kali T.
Z sama dengan Z0-nya negatif 1 ditambah 2 kali T. Dari persamaan parametrik ini, kita rubah menjadi persamaan simetri, yakni diubah dalam bentuk T sama dengan. Jadi, X min 2 per 4 sama dengan Y min 5 per negatif 3 sama dengan Z plus 1 per 2. Nah, ini kita temukan persamaan simetri. Mungkin ada yang ditanyakan, dipersilahkan. Untuk mencari persamaan simetri tidak harus dibuat persamaan parametriknya dulu. Bisa langsung ke persamaan simetri. Tapi kalau untuk mempermudah bisa ke persamaan parametriknya dulu baru diubah ke dalam persamaan simetrinya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, bisa kita next dulu. Selanjutnya yakni ke contoh 3. Carilah persamaan simetri garis potong bidang-bidang 2x min y min 5z sama dengan negatif 14 dan 4x plus 5y plus 4z sama dengan 28. Penyelesaiannya, kita mulai dulu dengan mencari 2 titik sebarang pada garis. Tetapi kita akan pilih untuk mencari titik tempat garis yang menembus bidang YZ dan bidang XZ. Nah, kita lihat pada gambar 4. Jadi lebih dahulu kita peroleh dengan menetapkan X itu sama dengan 0 dan menyelesaikan persamaan. Pada persamaan ini, ketika X sama dengan 0, maka diperoleh negatif Y min 5Z sama dengan negatif 14. Dan ketika pada persamaan ini, kita asumsikan X sama dengan 0, maka kita peroleh 5Y plus 4Z sama dengan 28. Nah, secara eliminasi, maka akan didapatkan titik 0,4,2. Kita eliminasi persamaan kedua ini. Min Y min 5Z sama dengan min 14. 5Y plus 4Z sama dengan 28. Maka nanti akan ditemukan titik Y dan titik Z-nya. Nah, ini ditemukannya nanti 0,4,2. Kita gunakan langkah yang kedua, yakni dengan mengasumsikan Y sama dengan 0. Jadi, pertama itu kita dapatkan 2X min 5Z sama dengan min 14, dan persamaan yang kedua kita dapatkan 4X plus 4Z sama dengan 28. Lalu persamaan tadi dieliminasi juga, maka akan didapatkan X-nya itu sama dengan 3, Y-nya itu 0, Z-nya itu sama dengan 4. Nah, akibatnya sebuah vektor sejajar terhadap garis yang disyaratkan. Jadi kita pakai P0-nya itu yang 0,4,2, ini P0-nya. Untuk yang P-nya itu kita pakai 3,0,4. Jadi kan P0P itu vektor P dikurangi vektor P0. Jadi 3 dikurangi 0,0 dikurangi 4 dikurangi 2, kita dapatkan 3, negatif 4,2. Nah, dengan menggunakan ini, kalian tahu mengapa ini dijadikan P0, sudah saya jelaskan di depan tadi kan. Dengan menggunakan 3,0,4 sebagai P0 untuk X0, Y0, Z0, kita peroleh persamaan persamaan simetrinya seperti ini. Jadi kalau diubah ke persamaan parametrik ini nanti X sama dengan 3 ditambah 3T. Y sama dengan 0 min 4T.
Z sama dengan 4 plus 2T, gitu. Apakah ada yang dibingungkan, teman-teman? Bisa ditanyakan. Oh, mohon maaf, Iya, Mbak. Mbak Gita Itu Iya. X0, X0, Y0, Z0-nya bukannya 042 ya? Oh, cara eliminasi. Oh iya. Iya, terima kasih Mbak Gita. Jadi ini kita ubah saja ya. Kita gunakan X0, Y0, Z0-nya itu 3, mohon maaf, 0,4,2. Jadi ini nanti persamaan para metriknya itu X sama dengan 0 plus 3T. Y sama dengan 4 min 4T. Z sama dengan 2 plus 2T. Ini kan lalu dirubah ke persamaan simetrinya, yakni X min 0 per 3 sama dengan Y min 4 per negatif 4 sama dengan Z min 2 per 2. Sudah. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi, teman-teman? Kalau belum ada, bisa kita lanjut. Untuk penyelesaian kedua ya ini. Jadi soal yang tadi itu ada 2 penyelesaian. Yang pertama tadi penyelesaian yang pertama, ini penyelesaian kedua. Kenyataan bahwa garis potong dua bilangan itu akan tegak lurus terhadap kedua normalnya. Kalian punya buku di rumah, kalian buka buku itu ya. Sedemikian rupa sehingga bidang yang satu itu tegak lurus dengan bidang yang lain. Lalu di perpotongan bidang itu, di selip-selipan buku itu, kalian taruh pensil atau ballpoint. Itu sebagai garis potong, ini sebagai garis warna hijau. Lalu kalian ambil ballpoint lagi, kalian tancapkan tegak lurus ke kedua bidang tadi. Maka yang kalian tancapkan itu, ballpoint yang kalian tancapkan itu akan tegak lurus terhadap ballpoint yang kalian selipkan di buku tadi kan. Begitupun dengan bidang yang satunya. Ketika kalian tancapkan juga, maka akan tegak lurus terhadap ballpoint yang kalian selipkan tadi. Jadi ini ibarat ballpoint yang kalian tancapkan akan tegak lurus juga dengan garis hijau ini. Jika vektor U itu sama dengan 2, negatif 1, negatif 5 adalah normal terhadap bidang pertama, dan vektor V itu 4, 5,4 adalah normal terhadap yang kedua, maka kita akan mencari ini cross-nya.
Untuk kalian sudah mempelajari pada pelajaran analisa vektor kan, kalau kita ingin mencari dua bidang tegak lurus itu kita cross-kan. Jadi vektor U di-cross-kan dengan vektor V. Nah, ini kita memakai cara yang sama dengan cara ketika mencari determinan. Jadi kalau dijabarkan seperti ini. I vektor, J vektor, vektor K vektor. Itu 2, min 1, min 5, 4, 5, 4. Nah, lalu kita IJ, 2 baris yang pertama itu ditulis ulang. IJ itu 2, min 1, 4, 5. Cara mencari komponen I itu, ini kan min 1 dikali 4, negatif 4, dikurangi dengan 5, negatif 5 dikali 5, dikurangi dengan negatif 25. Jadi kita dapatkan jadi kita dapatkan positif 21I. Untuk yang J sama, jadi negatif 5 dikali 4, kita dapatkan negatif 20, dikurangi dengan 2 dikali 4, jadi negatif 28. Dan untuk yang K ini, negatif 1 dikali 4 itu, untuk yang K, negatif 1 dikali 4 kita dapatkan negatif 4. Dan untuk yang kesininya itu, mohon maaf, 10, 2 kali 5 itu 10, dikurangi dengan negatif 1 kali 4, dikurangi negatif 4, jadi 10 ditambah 4 kita dapatkan 14 K vektor, vektor K. Ini definisikan sebagai W vektor. Jadi vektor W itu sama dengan 21, min 28, 14, sejajar terhadap garis yang disyaratkan. Mohon maaf, saya lanjutkan. Mohon maaf, saya harus off cam karena koneksi di rumah terganggu. Selanjutnya kita kan sudah dapatkan vektor W sama dengan 21, min 28,4. Jadi ketika sepertujuh W vektor ini itu kan sama dengan 3, negatif 4,2. Juga mempunyai kemudian cari sebarang potong, misalkan kita pakai 3,0,4 dengan menggunakan 3,0,4 sebagai X0, Y0, Z0, kita peroleh persamaan simetri yang slide sebelumnya tadi. Jadi, ketika kita menggunakan ini, atau ketika kita menggunakan yang tadi sebelumnya, itu hasilnya sama saja.
Apa ada pertanyaannya dari teman-teman? Apa suara saya putus-putus nih? Suaranya Iya, jelas, Mbak, Mbak. jelas. Oke. Apa ada yang ditanyakan atau mungkin kurang paham? Mohon maaf izin bertanya, Oke, Mbak Carmila. untuk yang penyelesaian 2 ini apakah eh, hanya diperuntukkan untuk bidang yang tegak lurus saja? Atau mungkin bidang Mbak. yang harus tegak lurus? Oke. Jadi untuk mencari garis potong 2 bidang tegak lurus terhadap kedua normalnya. Ya, baik, terima kasih. Oke. Ada lagi dari teman-teman mungkin? Bisa di next, Mas, kalau tidak ada pertanyaan. Nah, kita masuk ke contoh 4 ya. Carilah persamaan parameter dari garis yang melalui koordinat 1, negatif 2,3 yang tegak lurus terhadap sumbu X maupun garis ini persamaan simetri X min 4 per 2 sama dengan Y min 3 per negatif 1 sama dengan Z per 5. Penyelesaiannya yakni sumbu X dan garis yang diberikan masing-masing mempunyai arah U 1,0,0 dan vektor V sama dengan 2, negatif 1,5. Vektor yang tegak lurus terhadap vektor U dan vektor V dikroskan seperti ini. Jadi ini kan kita jabarkan seperti yang slide sebelumnya, maka kita akan mendapatkan 0I min 5J min K. Garis yang diisyaratkan sejajar terhadap 0, min 5, negatif 1 dan karenanya juga terhadap 0,5,1 karena bilangan arah yang pertama adalah 0, maka tidak mempunyai persamaan simetri. Ini. Jadi kita rubah ke persamaan parametriknya saja, yakni X sama dengan 1, Y sama dengan min 2 plus 5T, Z sama dengan 3 plus T. Jadi, apakah ada yang ditanyakan teman-teman? Mungkin ada yang dibingungkan. Kan yang mau ditanyakan. Permisi, Mbak.
izin bertanya. Iya. Silakan. Itu untuk vektor U dan vektor V dapat dari mana ya? Saya tadi terlempar Zoom. Kalau vektor V kita dapatkan dari ini, Mbak. Kan ini ya, persamaan ini kita ubah ke parametrik ya. Ini kan persamaan simetri, kita ubah ke persamaan parametrik. Jadi X sama dengan 4 plus 2T Y sama dengan 3 min T Z sama dengan 0 plus 5T. Jadi untuk vektor V-nya kita dapatkan dari sini, 2,-1,5. Untuk vektor U-nya, punya sektor sumbu X untuk vektor U-nya itu dari itu, Mbak. Kan ini kan tegak lurus terhadap sumbu X. Jadi X-nya itu 1 dan YZ-nya itu 0. Apakah bisa dipahami, Mbak? Mbak Siti Rafi'ah? Iya, Mbak, sudah paham. Terima kasih. Nah, baik. Mungkin teman-teman ada yang ditanyakan lagi? Ya, boleh dilanjut kalau sudah tidak ada mana. Baik. Yang selanjutnya garis singgung terhadap kurva. Misal, vektor R sama dengan vektor RT sama dengan fungsi TI plus GTJ plus HTK itu sama dengan, kita tulis komponennya saja, VFT, GT, HT adalah vektor posisi yang menentukan suatu kurva dalam ruang 3. Kita lihat gambar 6. Garis singgung terhadap kurva mempunyai vektor arah, yakni turunannya. Turunan pertama dari vektor R itu sama dengan turunan pertama dari vektor RT sama dengan turunan dari FTI plus turunan GTJ plus turunan HTK itu sama dengan juga turunan dari FT, turunan dari GT, turunan dari HT. Ini turunan RT-nya. Untuk lebih pahamnya kita next slide, Mas. Nah, kita langsung ke contoh 5. Carilah persamaan parameter dan persamaan simetri untuk garis singgung terhadap kurva yang ditentukan oleh ini vektor RT sama dengan TI plus setengah T kuadrat J plus sepertiga T pangkat 3K. Di P2 itu 2,8/3. Penyelesaiannya kita masukkan, kita substitusikan nilai T. Oh, mohon maaf, kita turunkan dulu ini. Kita turunkan. Jadi, turunan dari RT sama dengan TI plus setengah T kuadrat J plus sepertiga T pangkat 3K itu sama dengan I plus turunan
setengah kali T kuadrat itu TJ plus turunan dari sepertiga T pangkat 3K itu T kuadrat K. Setelah itu kita substitusikan nilai ini, P, yakni turunan dari vektor R, ketika nilainya 2 itu sama dengan I, plus 2J plus 2 kuadrat itu 4K. Sehingga garis singgung mempunyai arah ini, 1,2,4. Ketika kita sudah menemukan ini, maka sudah mudah untuk menemukan persamaan simetrinya. Jadi, terserah mau kalian ubah ke persamaan parametriknya dulu, atau ke persamaan simetrinya dulu, tidak apa-apa. Jadi, ini sebagai X0, Y0 sama Z0-nya. Ini sebagai X0, Y0, Z0-nya. Kalau kita ubah ke persamaan parametrik dulu ya, X sama dengan 2 tambah T, itu Y sama dengan 2 plus 2T, Z sama dengan 8 per 3 plus 4T. Jadi langkah yang pertama yakni kita turunkan dulu, baru kita substitusikan nilai nilai di P-nya. Ketika sudah menemukan ini bilangan arahnya, maka sudah mudah kita menentukan persamaan simetri dan parametriknya. Terdapat tepat satu tegak lurus terhadap kurva di titik P. Jika kita mempunyai vektor arah untuk garis singgung terhadap kurva di P, maka dia adalah vektor normal untuk bidang. Ini vektor normalnya, tegak lurus terhadap bidang. Ini tanda tegak lurusnya. Mungkin dari teman-teman ada yang ditanyakan, dipersilahkan. Kalau tidak ada, bisa saya next. Ya, lanjutkan. Nah, ini contoh 6. Carilah persamaan bidang yang tegak lurus terhadap kurva. Vektor RT itu sama dengan 2 cos PTI plus sin PTJ plus T pangkat 3K di P 2,0,8. Dengan menyamakan komponen Z, menghasilkan T pangkat 3 sama dengan 8. Jadi ini, kan lainnya kan T-nya tidak berdiri sendiri. Sedangkan untuk yang ini, T pangkat 3K ini kan T-nya berdiri sendiri. Jadi mudah untuk menentukan T pangkat 3 itu sama dengan 8. Kita cari yang termudah. Sehingga dihasilkan T itu sama dengan 2. Ketemukan nilai T-nya. Karena turunan dari vektor RT itu sama dengan, ini diturunkan, turunan 2 cos pi T itu kan, cos diturunkan jadi negatif sin. Jadi, min 2pi kali sin pi TI plus turunan dari sin pi TJ itu pi cos pi TJ plus turunan dari T pangkat 3 itu 3T kuadrat K. Jadi, kita masukkan, kita substitusikan nilai T-nya yang sudah kita dapat tadi. Ini T, jadi sin 2pi plus pi cos 2pj plus 3, T-nya kita ubah jadi 2, jadi 3 kali 2 kuadrat K. Kita dapatkan, ini kan sin 2pi, berarti kan sin 360, itu 0. Jadi I-nya itu 0,
terus J-nya itu cos 2Pi kan 1, jadi PJ, terus ini 3 kali 4 itu 12, jadi 12K. Sehingga didapatkan itu 0, Pi, 12. Karena itu persamaan bidang. Ini persamaan bidang. Untuk menentukan D, kita substitusikan nilai X sama dengan 2, Y sama dengan, kita substitusikan nilai ini, koordinat titik P tadi, Y sama dengan 0, plus Z-nya itu sama dengan 8. Jadi kita dapatkan 0,2, 0 plus Pi kali 0, 0. 12 kali 8, 96. Kita dapatkan nilai D-nya itu 96. Kita dapatkan persamaan bidangnya itu ini. Sudah ketemu. Mungkin ada yang ditanyakan dari teman-teman? Silakan bertanya. Kalau tidak ada mungkin bisa saya next nggih, Pak. Coba saya tanya. Nggih. Itu ada kata-kata sehingga didapatkan 0,V,12. Itu apa itu? Titik apa itu? Ini nilai arahnya, Bapak. Nilai arah dari Kalau di definisi tadi, nilai arah dari vektor V. Jadi A, B, C-nya. ya, vektor arah dari Arah dari vektor R. itu Erikson ya. Nggih, Bapak. Ya. Erikson menyatakan apa? Coba diulangi. Kok Erikson Mohon maaf. menyatakan apa ya? R aksen. R aksen T ini, Bapak. Menyatakan turunan dari ini, vektor RT. Iya, artinya apa vektor turunan dari RT itu? Yang harus tahu maknanya ya. Ya, turunan nama R aksennya turunan pertama dari vektor R ya. Nah, itu merupakan apa turunan itu?
vektor arah tadi ya G. dari R, sehingga kalau disubstitusi T-nya 2 didapat R aksen 2 sama dengan VJ plus 12K. VJ plus Ya. 12K. VJ plus 12K itu berarti I-nya berapa? 0 kan ya, 0 I kan? G. Ya 0 I berarti 0, V, 12. 12. Nah, sehingga persamaan bidangnya itu adalah 0X plus VY Y. plus 12Z sama dengan D. Lalu D-nya diperoleh dari mana? D-nya diperoleh dengan mensubstitusikan nilai ini, Bapak. Ya, mengapa kok Koordinat P. mensubstitusi itu? Mengapa mensubstitusi itu sehingga dapat 96? Karena ini kan menentukan mencari persamaan bidang di titik ini, Bapak. Ya, Jadi titik P ya, titik P ya. Y. Titik P-nya adalah 2,0,8 sudah diberitahu di soal ya kan? Maka Y. disubstitusikan. Ya. 0 kali 2 V0 12Z8 96. Sehingga diperoleh D-nya adalah 96. Berarti kesimpulannya adalah samaan bidangnya VY plus 12Z sama dengan 96. Ya, ada lagi kira-kira yang mau bertanya? Sudah tidak ada lagi? Sudah habis nih presentasinya? Masih banyak, Bapak, materinya. Oh, banyak, dah teruskan. Ya. Y. Baik, untuk kelengkungan ini akan dijelaskan oleh teman saya. Dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Mbak Ivani. Selanjutnya di sini kita akan membahas tentang kelengkungan. Jadi, apa sih kelengkungan itu? Jadi misalkan kita punya vektor RT yaitu FTI plus GTI tambah HTK menyatakan posisi benda pada waktu T. Seperti ini bentuknya. Jadi ada vektor T dimulai dari TTP, A, PT sampai PB, mulai dari A sampai B. Dan ini merupakan S, yaitu panjang busur dari kurva yang dibentuk oleh RT. Lalu kita asumsikan bahwa turunan pertama dari RT itu kontinu. Dan turunan pertama dari RT, R aksen T, tidak pernah sama terhadap vektor 0. Jadi hasilnya tidak pernah 0. Maka ST akan bertambah besar ketika T bertambah besar. Jadi mulai T0 di sini, tambah T, tambah T, tambah T, S-nya akan semakin besar. Lalu di sini kan R aksen T ini kan bukan suatu vektor singgung satuan. Untuk mempermudah, maka kita menggunakan TT. Apa sih TT? TT itu merupakan vektor singgung satuan di PT. Jadi kita hanya menggunakan vektor singgung satuan yang dituliskan sebagai TT. Sedangkan TT yakni sama dengan turunan pertama dari RT per norm atau besaran dari R aksen T. Sedangkan kita tahu bahwa R aksen T atau turunan pertama dari RT yakni merupakan suatu kecepatan. Jadi R aksen T sama dengan vektor VT per atau dibagi dengan norm atau besaran dari vektor VT. Dari sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika tidak ada, saya lanjut. Yang kedua yakni ketika benda bergerak mulai dari titik A ke titik B dalam waktu delta T. Seperti ini, dari A ke B dalam waktu delta T. Ada jarak yakni delta T. Vektor singgung satuan berubah sangat kecil. Dalam perkata lain, besaran vektor T ditambah delta T dikurangi TT adalah kecil. Seperti ini. Jadi kita dapatkan vektor TT dan ini vektor T ditambah delta T, yakni TT tambah delta T dikurangi TT, ini hasilnya kecil vektornya. Sebaliknya, ketika benda bergerak mulai dari C ke D, juga dalam waktu delta T, besaran tersebut adalah besar. Seperti ini. Jadi maknanya apa sih? Saat
ini tidak melengkung atau saat ini jaraknya dekat, delta T sangat kecil, maka besaran ini juga kecil. Dan saat S-nya ini panjang, besaran dari ini juga panjang. Nah, kelengkungan atau K ini dipanggil kappa, adalah besar laju perubahan vektor singgung satuan terhadap panjang busur S. Jadi, semakin panjang atau semakin besar S atau panjang busurnya, maka kelengkungannya akan bertambah besar. Sama seperti misalnya bumi. Kita menganggap kita menginjak di bumi ini datar. Tetapi jika dilihat dari jauh, itu bumi itu bulat. Jadi kelengkungannya itu besar. Saat kita melihat itu kelengkungannya kecil, bahkan hampir menyerupai garis, gak ada kelengkungan datar begitu. Saat dilihat dari jauh, ternyata bumi itu lengkung atau bulat. Dari sini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, kita lanjut. Nah, definisi kelengkungan tersebut tidak membantu kita untuk menghitung secara aktual kelengkungan suatu kurva tertentu. Mengapa? Karena di sini kita harus mencari T terlebih dahulu. Lalu, untuk mencari rumus yang dapat bekerja, kita melangkah maju sebagai berikut. Kita tahu bahwa, nah ini, norm atau besaran dari kecepatan Vt sama dengan ds per dt, yakni turunan pertama dari S atau R tadi. Karena S bertambah besar ketika T bertambah besar, kita dapat menerapkan teorema fungsi inverse untuk menyimpulkan bahwa balikan dari ST itu ada. Sehingga dibalik, yakni dt per ds sama dengan 1 per ds per dt. Sama dengan ds per dt ini kan tadi diketahui bahwa vektor Vt sama dengan ds per dt. Sehingga dt per ds sama dengan 1 per norm atau besaran dari vektor Vt. Sehingga dapat kita tuliskan kelengkungan yang kita tahu tadi bahwa K sama dengan dt per ds sama dengan d vektor t per dt dikali dt per ds. dt per ds di sini yakni 1 per besaran vektor t. Jadi dt per ds dikali dt per dt sama dengan 1 per norm Vt dikali dengan norm turunan pertama dari T, vektor T. Sehingga kelengkungan sama dengan turunan pertama dari vektor Tt dibagi dengan turunan pertama dari vektor Rt. Turunan pertama dari TT ini kan kita dapatkan dari sini, sedangkan untuk turunan pertama dari RT itu sama dengan VT. Dari sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, Mas. Ya, silakan. Bedanya yang T besar sama T kecil? T besar dengan T kecil. Iya. Maksudnya ini vektor T. Iya. Vektor T ini, ya, balik lagi ke sini. Vektor T ini merupakan vektor singgung satuan. Sedangkan T ini merupakan itu apa? Konstanta mulai dari waktu sini sampai ke sini gitu. T itu waktu, T kecil itu waktu. Iya, sudah. Terima kasih. Mas mau tanya, Ya, silakan. itu yang K sama dengan dt besar per ds itu sama dengan dt per dt dikali dt per ds. Itu kenapa kok dikali dt per ds? Nah, mengapa kok dikali dengan ini? Jadi kita ini menjabarkan dari dt per ds ini. Supaya menghasilkan dt per ds sebelumnya ini, maka
kita bagi dengan itu, kita menambahkan DT. Jadi DT per DT dikali DT per DS. Ini kan jika disederhanakan bisa dicoret, hasilnya DT per DS. Jadi kita mengeluarkan ini, bentuk DT per DS ini. Oh, oke. Terima kasih. Ya. Baik ya, saya lanjut ke contoh soal. Contoh soal, kita tahu tadi bahwa garis tidak memiliki kelengkungan. Jadi buktikan bahwa garis lurus memiliki kelengkungan identik 0 atau tidak memiliki kelengkungan. Kita gunakan persamaan umum garis dengan metode vektor, yakni X sama dengan X0 ditambah AT, Y sama dengan Y0 ditambah BT, Z sama dengan Z0 ditambah CT. Maka vektor posisinya dapat kita tuliskan sebagai vektor RT sama dengan X0, Y0, Z0 ditambah T-nya kita keluarkan sehingga kesalahannya A, B, C. Kita tahu bahwa VT merupakan turunan pertama dari RT atau R aksen T sama dengan, kan di sini yang mengandung T hanya ini, sedangkan ini tidak, jadi hasilnya 0. Di sini kita turunkan menjadi A, B, dan C. Selanjutnya kita cari vektor TT. Vektor TT yakni merupakan ini tadi VT per norm VT. VT-nya tadi ini kan A, B, C, sedangkan norm atau besarannya yakni akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat. Lalu kita masukkan keduanya dalam rumus kap atau kappa sama dengan norm T aksen T per norm VT. Norm dari T aksen T ini sama dengan 0. Jadi setelah ini kita kerjakan, nanti hasil akan menghasilkan 0. Sedangkan ini VT tadi yakni besarannya akar A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat. Sehingga 0 dibagi akar A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat sama dengan 0. Dari sini apa ada yang ingin ditanyakan? Mohon maaf, Ya. mau bertanya. Tadi itu yang TT yang bawah yang K sama dengan TT per VT itu Ya. kenapa kok dia tiba-tiba 0? Oh ya gini, maaf. Ini sebelumnya, ini kan TT, ini kan sebuah fungsi T. Jadi A, B, C per akar A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat. Sedangkan di sini tidak mengandung T. T-nya itu pangkat 0. Jadi jika kita turunkan, hasilnya sama dengan 0. Karena tidak mengandung T di fungsi ini. Baik, terima kasih. Ya. Yang lainnya, apa ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Yakni, carilah kelengkungan lingkaran berjari-jari A. Jadi ada suatu lingkaran dengan jari-jarinya itu A. Di sini kita tuliskan vektor posisi dari RT. Misal ini kan itu ya, dari dimulai pusat O atau 0,0. Jadi vektor RT-nya sama dengan A cos T vektor I ditambah A sin T vektor J. Maka VT merupakan turunan pertama dari RT. Turunan dari cos yakni negatif sin sama dengan negatif A sin T I. Turunan dari sin yakni cos ditambah A cos TJ. Lalu untuk norm atau besarannya yakni akar dari ini.
akar dari A min A sin TI, yakni A kuadrat sin kuadrat T ditambah A kuadrat cos kuadrat T. Ini kita pisahkan, hanya A kuadratnya kita keluarkan sehingga A, sedangkan sin kuadrat T ditambah cos kuadrat T sama dengan 1. Jadi norm atau besaran dari VT sama dengan A. Lalu di sini vektor TT sama dengan VT per norm VT. VT-nya yakni ini negatif A sin TI ditambah A cos TJ, sedangkan normnya yakni A. A bisa dibagi sehingga hasilnya sama dengan negatif sin TI ditambah cos TJ. Lalu kita cari kelengkungannya. Pakai rumus K sama dengan norm T aksen T per norm VT. Turunan dari ini, jadi T ini kita turunkan terlebih dahulu, norm dari negatif cos. Turunan dari sin kan cos. Terusan turunan dari cos, negatif sin. Per VT-nya tadi yakni A. Lalu di sini kita cari besarannya ya. Kan ini sama dengan negatif cos T I min sin TJ, kita cari besarannya sama dengan akar dari negatif cos T kuadrat negatif sin T kuadrat. Jadinya kan sama dengan akar cos kuadrat T ditambah sin kuadrat T. Kita tahu bahwa identitas trigono bahwa cos kuadrat T ditambah sin kuadrat T sama dengan 1. Sehingga kelengkungan dari lingkaran tersebut yakni 1 per A. Jadi semakin besar jari-jari yang dibentuk oleh lingkaran, semakin kecil kelengkungan. Sedangkan jika jari-jari semakin kecil, maka kelengkungan semakin besar. Jadi jika lingkarannya itu kecil, kelengkungannya itu besar. Jika lingkarannya besar, kelengkungannya itu kecil. Kebalikan dari jari-jari. Dari sini apa ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, kita lanjut ke contoh soal yang ketiga, yakni kita cari kelengkungan untuk helix, di mana helix itu memiliki persamaan vektor RT sama dengan A cos TI ditambah A sin TJ ditambah CTK. Penyelesaiannya yakni kita cari turunan pertama dari RT ini terlebih dahulu. Jadi turunan dari A cos TI sama dengan negatif A sin TI, turunan dari A sin TJ sama dengan A cos TJ, dan turunan dari CTK yakni CK. Lalu kita cari besarannya atau norm dari VT. Sama dengan negatif A sin TI kuadrat sama dengan A kuadrat sin kuadrat T, kuadrat dari A cos TJ yakni A kuadrat cos T, A kuadrat cos kuadrat T ditambah C kuadrat. Ini kita keluarkan sehingga sin kuadrat ditambah cos kuadrat sama dengan 1. Sehingga hasilnya yakni sama dengan akar A kuadrat ditambah C kuadrat. Lalu selanjutnya kita cari vektor singgung satuannya yakni TT sama dengan VT per norm VT. Ini maaf, ini salah ya, seharusnya sama dengan, bukan tambah. VT tadi yakni negatif A sin TI ditambah A cos TJ ditambah CK, sedangkan normnya yakni akar dari A kuadrat ditambah C kuadrat. Lalu kita turunkan, vektor ini menghasilkan negatif A cos TI dikurangi A sin TJ per akar A kuadrat ditambah C kuadrat. Selanjutnya kita tinggal substitusi T aksen T dan VT terhadap persamaan dari K. Sehingga kappa sama dengan norm dari negatif A cos TI dikurangi A sin TJ per akar dari A kuadrat ditambah C kuadrat per VT-nya tadi yakni A kuadrat ditambah C kuadrat. Lalu di sini kita tinggal
mencari hasilnya sehingga ketemu sama dengan A per A kuadrat ditambah C kuadrat. Dari sini ada yang ingin ditanyakan? Ya, ada yang mau bertanya ini? Helix tadi berupa apa? Coba kira-kira helix itu? Helix itu rupanya seperti apa kira-kira? Seperti oval, Bapak. Ya, cari anunya ya, supaya ngerti gambarnya kira-kira bagaimana. Ya kan ya helix itu ya. Kan ada lingkaran, ada elips ya. Ya. Ada parabola, paraboloid nanti kan ya. Ini helix ya. Helix itu bagaimana, kurva lengkung yang bagaimana ya. Dicari semua itu. Ya, ini jadi mencari kelengkungannya. Kelengkungannya menggunakan rumusnya ini sudah ditemukan oleh pakarnya dulu ya. Jadi norm dari vektor T ya, besar aksen dibagi kecepatannya. Panjangnya, berarti kan ya dicari panjangnya. Vektor satuannya. Mengapa kok apa itu? A per A kuadrat plus C kuadrat. Dari mana dapatnya? Ini ya Bapak. Dari Ya. ini Bapak dicari dulu ininya dulu. Jadi ini di akar kuadratkan. Ya, Komponennya. berapa hasilnya? A kuadrat cos kuadrat T Kuadrat T plus ditambah A kuadrat sin sin kuadrat kuadrat T. T. Hasilnya berapa itu? Itu sama dengan akar dari A kuadrat sama dengan A. A kuadrat dalam buka kurung ya, cos kuadrat Iya. ditambah sin kuadrat ya, berapa? Iya. Cos kuadrat tambah sin kuadrat 1. 1. Jadi Jadi A kuadrat ya. iya. Mengapa ditarik akar A kuadrat? Karena ini merupakan suatu besaran atau norm. Ya, karena panjangnya ya, Iya. panjangnya ya. Akar rumusnya memang. Lalu per akar A kuadrat plus C kuadrat itu apa? Dicoret ya dengan yang di bawah ya. 1 ya. Iya betul. Dicoret apa dikalikan? Dikalikan Bapak. Dikalikan karena turun akar kali akar. Berarti hasilnya A kuadrat plus C kuadrat. Ya, paham semuanya ini? Ya kalau tidak paham tanyakan. Ya ini contoh soal sudah seperti ini. Mencari kecepatan adalah turunan pertama. Kalau percepatan turunan kedua. Ya. Berapa panjangnya vektor kecepatannya? Cari normnya akar. T besar T cari. T aksennya turunkan. K adalah turunan T besar dibagi kecepatannya. Dapat A per A kuadrat plus C kuadrat. Kalau tidak ada yang tanya lagi lanjutkan. Masih ada materinya? Masih Bapak. Ya silakan. Yakni yang kedua, yakni jari-jari dan pusat kelengkungan. Misalkan P sebuah titik pada kurva bidang, yakni kurva yang seluruhnya di bidang XY. Di sini P dengan kelengkungan tak 0. Tinjau lingkaran yang menyinggung kurva T, kurva di P. Jadi saat ada kurva ini bisa dibentuk lingkaran di saat di mana titiknya yang sama yaitu P. Lalu bagaimana cara mencari jari-jari dari lingkaran tersebut? Lingkaran ini dinamakan lingkaran kelengkungan atau lingkaran oskulasi. Jari-jarinya R sama dengan 1 per K.
disebut jari-jari kelengkungan dan pusatnya adalah pusat kelengkungan. K ini dari kappa tadi, kelengkungan dari kurva. Ada yang ingin ditanyakan? Jika ada yang mau ditanyakan, tanyakan sekarang ya, mumpung belum lanjut. Baik, saya rasa tidak ada, maka kita lanjut ke contoh soal. Carilah kelengkungan dan jari-jari kelengkungan kurva yang dijelajahi oleh vektor posisi RT sama dengan 2TI ditambah T kuadrat J di titik-titik 0,0 dan 2,1. Jadi ada sebuah vektor RT. Yang pertama kita cari turunan pertamanya. Cari VT sama dengan 2I ditambah 2TJ. Diturunkan masing-masing 2T diturunkan sehingga menghasilkan 2I. T kuadrat diturunkan menghasilkan 2T. Lalu kita cari norm atau panjang dari VT tersebut, yakni sama dengan akar dari 2 kuadrat ditambah 2T kuadrat. Lalu kita sederhanakan menjadi 2 dikali akar 1 plus T kuadrat. Selanjutnya kita cari vektor singgung satuannya. TT sama dengan VT per norm VT. VT-nya tadi yakni 2I ditambah 2TJ per norm VT sama dengan 2 dikali akar 1 plus T kuadrat. 2 di atas juga bisa kita keluarkan 2-nya sehingga bisa kita coret sama dengan 1 per akar 1 plus T kuadrat I ditambah T per akar 1 plus T kuadrat J. Lalu setelah itu, fungsi vektor TT ini kita turunkan. Jadi T aksen T sama dengan negatif T per 1 plus T kuadrat pangkat 3 per 2 I ditambah 1 per 1 plus T kuadrat pangkat 3 per 2 J. Lalu kita cari kelengkungannya KT, K sama dengan KT sama dengan norm dari T aksen T per norm dari VT. Norm besaran dari ini tadi yakni akar T kuadrat ditambah T kuadrat per 1 plus T kuadrat. Kan dikuadratkan jadi hasilnya cuma pangkat 3. Yang kedua 1 per 1 plus T kuadrat pangkat 3 per VT. VT tadi normnya yakni 2 akar 1 plus T kuadrat. Lalu ini kita selesaikan sehingga menghasilkan 1 dan bawah sama per 2 dikali 1 plus T kuadrat pangkat 3 per 2. Dari sini ada yang ingin ditanyakan? Coba yang 4 akar 2 dengan 2 dari mana coba? Bagaimana Bapak? 1 dibagi. Oh ini. 1 dibagi berapa? Dapat 2. Yang hasil dari kappa ini Bapak? 1 per 2. Enggak, 2 itu 1 dibagi. 2 itu diperoleh dari mana? 1 dibagi berapa? Dapat 2 itu nilai untuk jari-jari kelengkungan adalah 2 kan ya, 2 kemungkinan ada 2 ya. Yang pertama untuk yang ini Bapak. Ya 0 itu ya, T-nya 0. 1 per 2 hasilnya kan 0 kan ya.
Iya, ya. Substitusi dari K besar T ya, lengkungannya. 0 tambah 1, 1. 1 pangkat berapapun 1. 1 kali 2, 2. Jadi 1 per 2 ya kan nolnya. Nah, satunya akar 2 per 8. Nah, sekarang 1 dibagi setengah berapa? 2. Wah, lalu 1 dibagi akar 2 per 8? 8 per 2 akar 2. 8 per 2 akar 2. Jadi 4 akar 2. 8 per 2 akar 2. 8 akar 2 per 2. Akar 2-nya itu di atas, Bapak. Iya. 8 dibagi akar 2 kan ya? Ya. 8 dibagi akar 2 berarti 4 akar 2 ya? Betul ya? Iya. Iya. Betul. Ada lagi yang mau ditanyakan kira-kira? Seperti itu ya, itu kita belajar mandiri itu seperti itu ya. Jadi harus ada tanda tanya terus di otak kita. Kalau tidak ada bertanya ya berarti Anda tidak mau belajar. Ya. Memang harus seperti itulah ya. Dan di buku kan sudah ada. Mengapa ya di buku? Nah kalau dipresentasikan oleh temannya itu kita lebih mengerti lagi. Yang pertama baca dulu bukunya di rumah semalam. Yang berikutnya ikuti kuliah. Karena kuliahnya online seperti ini ya apa boleh buat, dibaca, ikuti presentasi yang mau ditanyakan, tanyakan. Ya. Ya. Dan lanjutkan kalau tidak ada lagi yang lainnya. Oh, mohon maaf Bapak. Ya. Itu yang tadi di ini mana sih? Sebentar. Titik-titik 0,0 dan 2,1 masing-masing terjadi saat T sama dengan Mbak Gita. T sama dengan 0. GG. T sama dengan 0 dan T sama dengan 1. Nah, itu T sama dengan 0 dan T sama dengan 1. Dari mana, G? Ya, baik. Jadi, T sama dengan 0 dan T sama dengan 1 itu dari mana sih? Kan kita tahu titik-titiknya 0,0 dan 2,1. Jadi, 0,0 ini dimasukkan di sini. Jadi, 2T sama dengan 0. Mana sih? Bentar. 2T sama dengan 0. Dan T kuadrat sama dengan 0. Jadi T kuadrat yang sama dengan pertama 1. untuk yang ini. T kuadrat. Oh, betul yang pertama ya. Ya, jadi ketemu yang pertama T sama dengan 0. Lalu kita coba substitusi ke 2,1. Sebentar. Di mana 2T sama dengan 2. Berarti T sama dengan 1. Yang kedua, T kuadrat sama dengan 1. Sehingga T sama dengan 1. Itu pasti memenuhi ya. Pasti memenuhi seperti itu ya. Paham ya? Kita 0021. Paham, Bapak. ya, Terima kasih. Yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, lanjutkanlah. Yang kedua yakni rumus lain dari kelengkungan. Misalkan kita punya pi, daripada bingung kita sebut ini theta ya. Misalkan kita punya theta yang menyatakan sudut yang diukur berlawanan arah putaran jarum jam dari vektor I ke vektor T. Ada sebuah sudut di sini. Maka vektor T sama dengan cos theta I ditambah sin theta J. Sehingga dt per d theta sama dengan negatif sin theta I ditambah cos theta J. Keduanya ini diturunkan. Jadi dt ini diturunkan terhadap theta menghasilkan dt per d theta.
Cos diturunkan menjadi negatif sin theta I, sin diturunkan menjadi cos theta J. Sekarang kita tahu bahwa dt per d theta adalah vektor satuan, panjangnya yakni satu satuan. Dan vektor t di dot produk dengan dt per d theta sama dengan 0. Jadi vektor t dengan vektor dt per d theta ini membentuk suatu sudut 90 derajat, sehingga jika di dot produk menghasilkan 0. Maka kelengkungannya adalah, kita pakai rumus yang awal yakni kappa sama dengan norm dt per ds sama dengan dt per d theta dikali d theta per ds. Kita tahu bahwa d theta per ds tadi, dt per d theta tadi seperti ini. Lalu d theta per ds kita keluarkan, menghasilkan dt per d theta dikali d theta per ds sama dengan d theta per ds. Ini mengapa kok dt per d theta kok hilang? Karena di sini dt per d theta vektor satuan, panjangnya 1. Jadi kappa sama dengan d theta per ds. Apakah ada yang ditanyakan? Jika tidak ada, kita lanjut. Izin bertanya, Oh ya, silakan. itu yang vektor T dikali dt per d theta sama dengan 0 itu dari mana ya? Ini, Ya, gini Mbak, vektor T dan vektor dt per d theta itu membentuk suatu sudut siku-siku, sudut 90 derajat. Kan Ya, dot produk ada dari, lambangnya ya. iya, Harusnya ada lambang sudut siku antara vektor T dengan dt per d theta itu ya. Buat lambang sudut siku-siku ya, biar tahu ya. iya. Kalau didotkan 0 ya kan. Udah lagi? Nah iya seperti itu ya, ini sudutnya yang merah ini ya, siku ini. Berarti kelengkungan itu rumus yang lain apa? Sama dengan panjang dari D theta per theta ds. per ds ya. Ya. Ada contohnya mungkin, contoh soal. Lanjutkan contoh soal kalau ada. Contoh soalnya tidak ada, Bapak. Tidak ada. Nah. Ya sudah, nanti dicari, nanti ada cari di buku ya. Berikutnya Anda lanjutkan. Selanjutnya yakni teorema A. Tinjau kurva dengan persamaan RT. Jadi misal kita punya kurva yang dibentuk oleh dari vektor RT sama dengan FTI ditambah GTJ, yakni dengan persamaan X sama dengan FT dan Y sama dengan GT. Jadi FT ini sama dengan X, GT ini sama dengan Y. Maka kelengkungannya sama dengan besaran dari turunan pertama dari X dikali turunan kedua dari Y dikurangi Y aksen dikali X double aksen per X aksen kuadrat ditambah Y aksen kuadrat dalam kurung pangkat 3/2. Lalu jika kurva merupakan grafik Y sama dengan GX, maka kelengkungannya sama dengan Y double aksen per 1 plus Y aksen kuadrat dalam kurung 3/2.
aksen menunjukkan diferensiasi terhadap T dalam rumus pertama dan X dalam rumus kedua. Pembuktian yang pertama, gambar sebelumnya yakni seperti ini. Kita tahu tan theta bahwa tan theta sama dengan dy per dx. dy per dx, keduanya kita bagi dengan dt. Jadi dy per dt per dx per dt. dy per dt ini kan sama dengan y aksen, sedangkan dx per dt sama dengan x aksen. Jadi tan theta sama dengan y aksen per x aksen. Lalu kita diferensiasikan ruas kiri dan kanan terhadap t. Jadi kedua ruas ini kita turunkan terhadap t sehingga menjadi tan theta diturunkan menjadi secant kuadrat theta d theta per dt. Yang kedua yakni pembagian aturan hasil bagi menghasilkan x aksen dikali y double aksen dikurangi y aksen x double aksen per x aksen kuadrat. Lalu setelah itu kita sederhanakan d theta per dt sama dengan x aksen dikali y double aksen dikurangi y aksen x double aksen per x aksen kuadrat. Secant kuadrat kita kedua ruas kita sama bagi dengan secant kuadrat sehingga seperti ini. Lalu secant kuadrat theta ini kan sama dengan 1 plus tan kuadrat theta. Jadi d theta per dt sama dengan x aksen dikali y double aksen dikurangi y aksen x double aksen per x aksen kuadrat dikali 1 plus tan kuadrat theta. 1 plus tan kuadrat theta ini kita sederhanakan lagi menggunakan sifat menghasilkan sama dengan x aksen y double aksen dikurangi y aksen x double aksen per x aksen kuadrat dikali 1 plus y aksen kuadrat per x aksen kuadrat. Sama dengan x aksen dikali y double aksen dikurangi y aksen x double aksen per x aksen kuadrat tambah y aksen kuadrat. Ini untuk d theta per dt. Tapi kan rumusnya kelengkungan yakni d theta per ds. Jadi kita buat supaya rumus ini tuh mengandung d theta per dt. Caranya d theta per dt dikali dt per ds. Kita tahu bahwa d theta per dt sama dengan ini kan, dan per ds per dt. ds per dt tadi ini kan itu sih v atau turunan dari r. D theta per ds per dt sama dengan x aksen kuadrat ditambah y aksen kuadrat pangkat setengah. Kita substitusikan ini ke dalam sini ke persamaan kappa, maka menghasilkan x aksen y double aksen dikurangi y aksen x double aksen per x aksen kuadrat ditambah y aksen kuadrat pangkat 3/2. Dari sini ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya. Oke. Itu yang lalu kita diferensiasikan ruas kiri dan kanan terhadap T sehingga menjadi secant kuadrat. Itu kok bisa secant kuadrat ya? Ini dari turunan dari T, turunan dari tan. Turunan tangan, Fasya. Ya. Apa turunan tangan? Kalkulus diferensial. Turunan tangan kan secant kuadrat. Ya. Oh, enggak, Bapak. Turunan secant apa, Fasya? Mohon maaf, terima kasih. Ya, turunan secant apa? Fasya. Turunan secant apa? Evan apa turunan secant? Lupa. Nah, belum jadi guru mau ngajar di SMA nanti. Harus hafal ya, secant tangan. Ya, secant tangan turunannya. Secant. Ya.
min kosekan kotangan. Ya. Sin kos min sin. Tangan sekan kuadrat. Integral dari sekan kuadrat. Integral dari Tangan. sekan kuadrat Tangan. sekan. Ya seperti itu ya, nggak boleh lupa. Dah lanjutkanlah materinya. Memang lama-lama makin berat ya. Jadi harus belajar lebih giat lagi. Tuh lihat tuh sekan kuadrat sama dengan 1 plus tangan kuadrat. Mengapa Pak diubah? Ya karena untuk menemukan rumus supaya muncul X aksen kuadrat plus Y aksen kuadrat ya. Jadi bisa disederhanakan. Kegunanya ya mengetahui hubungan antara satu rumus dengan rumus yang lain. Ya dilanjut. Lanjut ke contoh soal. Carilah kelengkungan elips dengan X sama dengan 3 cos T dan Y sama dengan 2 sin T pada titik yang berpadanan dengan T sama dengan 0 dan T sama dengan pi per 2. Kita gunakan rumus kelengkungan yang tadi, tapi kita cari terlebih dahulu turunan pertama dan turunan kedua dari X dan Y. Turunan pertama dari 3 cos T yakni negatif 3 sin T. Dan turunan kedua yakni negatif 3 cos T. Turunan pertama dari 2 sin T yakni 2 cos T. Dan turunan kedua yakni negatif 2 sin T. Tinggal kita substitusikan masing-masing ini ke dalam rumus kappa tadi, persamaan yang kappa tadi. Kappa sama dengan kappa T sama dengan besaran atau nilai mutlak dari X aksen Y double aksen. X aksennya sendiri yakni negatif 3 sin T dikali Y double aksen negatif 2 sin T. Per X aksen kuadrat negatif 3 sin T kuadrat. Y aksen kuadrat yang ini 2 cos T dikuadratkan menghasilkan 4 cos kuadrat T pangkat 3 per 2. Sama dengan sin kuadrat T dan cos kuadrat T. Ini kan jika dikeluarkan 6-nya menghasilkan 1. Sin kuadrat T ditambah cos kuadrat T sama dengan 1. Sama dengan 6. Per sin kuadrat T dan cos kuadrat T. Cos kuadrat diganti dengan 1 dikurang negatif sin T. ya, 1 1 dikurang sin sin kuadrat T. Okay. 9 ditambah 4 dikurang 4 sin kuadrat. Ini 5 sin kuadrat plus 4. Angka 3 per 2. Akibatnya substitusi 0. 0 dan pi per 2. 0, 4. Ya, 4. 2 pangkat 3, 8. 6 per 8, berarti 3 per 4. Lalu pi per 2, 90 derajat. Sin 90 derajat? 1. 1 dikali 5. 5 ditambah 4, 5 ditambah 4. 9. 9. Itu 9 pangkat 3 per 2 berapa? 9 pangkat 3 per 2. Dan 3 pangkat 2 berpangkat 3 per 2 berarti 3 pangkat 3 pangkat 3 iya 3 pangkat 3 27. 6 dibagi 27 disederhanakan menjadi 2 per 9 per 9 kan dibagi 3 ya masing-masing ya. Ada lagi Evan? Sudah selesai? Masih banyak Bapak. Masih banyak. Berapa slide lagi? Coba lihat. Ini slide 30 kurang 5 slide. Coba buka slide berikutnya coba. Bentuk vektor untuk komponen percepatan. Terus satu lagi. Nah ini. Enggak, terus lagi. Terus. Ya, terus. Sudah habis. Ya. Nah, gini saja ya. Nanti dilanjut untuk minggu depan ya, untuk kelompok Evan ya. Yeah. Terus disambung dengan kelompok berikutnya.
Ya. Iya, Bapak. Bisiko sudah. Ya, jadi disambung untuk minggu depan, nanti kelompok berikutnya nyambung dengan kelompok ini ya. Ya, saya mau mengikuti biar selesai ini yang yudisiumnya ya. Baik, Bapak. Ya, Oke, Bapak. ya, panas juga sudah otaknya, sudah 2 jam. Ya. Nah, nanti sambil Iya, Bapak. supaya berlatih soal-soal, cari 4 soal. Cari 4 soal, dikerjakan, ngumpulkannya minggu depan. Ya. Minggu depan di MMP ya, di MMP ya, nanti saya buatkan rumahnya ya. 4 soal dipilih sendiri ya. Pilih sendiri. Nah, sekarang boleh ditutup. Baik. Sekian dari kelompok 2, teman-teman. Mungkin materi bisa kita lanjut insya Allah minggu depan. Dari saya, apabila ada kelebihan dan kekurangan, mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar ya. Sampai minggu depan ya. Nah, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Sama-sama ya. Bapak.